Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Kali ini kita kembali membahas soal-soal persiapan ujian CBT Simapol Tekes tahun 2022 di soal terbaru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Untuk video part yang ketiga soal terbaru dari ujian CBT nih ya. Nah, kita akan coba bahas. Jangan lupa bagi adik kami yang mau join persiapan di Simapol Tekes gelombang yang kedua, silakan join di bimbel online Ruang Para Bintang. Semoga sukses buat adik kami semua. Terima kasih. Oke, kita akan coba bahas soal yang pertama tentang limit tak hingga ya. Nah, nilai dari limit akar X kuadrat dikurang 4X plus 20 X mendekati tak hingga dikurang X tambah 2 sama dengan min 4 min 2 min 1 0 4. Jadi X mendekati tak hingga. Jadi ini kita coba jawab. Nah, untuk bentuk seperti ini mungkin adik-adik sudah sering melihat soalnya. Nah, bentuk ini AX kuadrat tambah BX ditambah C dikurang akar dari AX kuadrat tambah PX ditambah Q, di mana basis dari koefisien X kuadrat yang akar di bawah akar ini dan di bawah akar ini adalah sama. Jadi A sama dengan A, maka hasil limitnya adalah B dikurang P per 2 akar A. Itu dia. Jadi inilah hasil limitnya. Nah, jadi kalau kita lihat kemari di sini, kalau kita perhatikan tidak ada tanda akar di paling kanan gitu, ya kan? Nah, ini 4x ini adalah X kuadrat, ya kan? Ini X kuadrat dikurang 4X kemudian plus 20 kurang X plus 2. Nah, ini kan gak ada akar nih. Tapi kalau kita ingat, yaitu akar dari X kuadrat itu adalah X gitu. Nah, jadi ini bisa kita manipulasi ya. Akar X kuadrat dikurang 4X plus 20 kurang ini akar X tambah 2 pangkat 2 gitu. Jadi sama. Nah, ini limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat dikurang 4X plus 20 kurang X kuadrat. Nah, ini jadinya kan 2 kali X kali 2 jadi 4X plus 4 gitu. Nah, jadi di sini koefisien X kuadratnya ini udah jelas A-nya 1 gitu. Ya kan? Nah, sedangkan B-nya di sini adalah min 4. Sedangkan Q-nya di sini adalah 4. Jadi hasil limitnya adalah kita lihat B min 4 kurang 4 per 2 akar 1. Maka ini min 8 dibagi dengan 2. Hasilnya negatif 4. Jadi jawabannya adalah option A. Bisa ya? Oke, itu dia untuk soal yang pertama. Kita lanjut di soal yang nomor 2. Baik, kita masuk di soal nomor 2 tentang dikatakan fungsi naik atau turun. Fungsi fx sama dengan 2 per 3x pangkat 3 dikurang setengah x kuadrat dikurang 3x plus 7 naik pada interval. Nah, ini x lebih kecil min 1 atau x lebih besar dari 3 per 2, x lebih kecil 1 atau x lebih dari 3 per 2, x kurang dari min 3 per 2 atau x lebih dari 1, X lebih dari min 1 lebih kecil 3 per 2, X lebih dari min 3 per 2 kurang dari 1. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita pilih option A, B, C, D, E gitu.
Nah, baik, kita akan coba jawab. Nah, ingat di sini konsep yang harus kita pahami jika suatu kurva dikatakan naik ya, naik maupun turun apabila turunan pertama dari kurva tersebut lebih besar dari 0. Kalau dia turun, f aksen x-nya lebih kecil 0. Jadi kita ingat turunan. Nah, jadi ingat turunan itu kan konsepnya jika y sama dengan x pangkat n, maka y aksennya jelas adalah n kali x pangkat n kurang 1. Jadi misalnya nih seperti ini. Jadi kalau kita buat y sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x tambah 5 gitu. Jadi turunannya 2 kali 3, 6. X-nya pangkatnya berkurang 1. Kemudian ini kalau turunan dari 4x ya 4. Turunan 5 ya 0 gitu. Jadi jawabannya 6x plus 4 gitu. Nah, jadi kalau kita ke soal ini berarti dengan mudah fx-nya adalah 2 per 3 x pangkat 3 kurang setengah x kuadrat dikurang 3x plus 7 naik. Berarti f aksen harus lebih besar dari 0. Berarti 3 kali 2 per 3 berarti jadinya x pangkat 2. Karena pangkatnya kurang 1. Jadi kenapa 3 kali 2 per 3 kan jadi 2x kuadrat ya, sorry. 2x kuadrat dikurang 2 kali min setengah jadi min x pangkat 1. Turunan min 3x adalah min 3. Turunan 7 adalah jelas 0 ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi dari mana tadi? 3 dikali 2 per 3 berarti ini. Kalau saya buat di sini seperti inilah dia. 3 dikali 2 per 3 x pangkat 3 kurang 1 kurang 2 kali setengah x pangkat 2 kurang 1 dikurang 3 kali x pangkat 1 kurang 1 tambah 0 gitu ya. Jadi di sini 2x pangkat 2 kurang x kurang 3. Nah, itu dia ya. Jadi inilah f aksennya. Nah, jadi kalau lebih besar dari 0 berarti kita ingat. Nah, ini kita faktorkan 2x, di sini x, di sini 1. Berarti kan di sini 3, di sini ya, di sini 3, di sini min ya. Berarti sini plus. Berarti x di sini 3 per 2, di sini min 1. Nah, kalau lebih besar dia, maka kamu tinggal pilih yang ada option atau. Nah, jadi seperti itu berarti x lebih kecil min 1 atau x lebih besar 3 per 2. Nah, jadi jawabannya adalah option A gitu. Oke, itu dia untuk soal yang nomor 2. Bisa dipahami ya, x kurang dari 1 atau x lebih dari 3 per 2. Seperti itu dia. Baik, kita masuk di soal nomor 3. Hasil dari integral 3x tambah 2 dikali 3x kuadrat plus 4x minus 5 pangkat 6 dx sama dengan. Nah, jadi di sini langsung kita selesaikan. Ini menggunakan yang namanya metode substitusi. Jadi integral dari x pangkat n dx itu adalah 1/n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Nah ya, jadi di sini pertama sekali kita lihat mana yang kita misalkan. Nah, di sini kita gunakan metode pemisalan. Misalkan u adalah 3x kuadrat ditambah 4x kurang 5. Nah, jadi du per dx itu adalah 6x plus 4. Dari mana 2 kali 3 ya. Jadi ini 4 turunan 5, 0 kan. Nah, jadi berarti ini 6x plus 4. Atau boleh kita buat du per dx ini adalah 2 kali 3x plus 2 gitu. Berarti du dibagi 2 ini adalah 3x plus 2 dx. Jadi sama dengan ini karena integral ini 3x plus 2 kali 3x kuadrat plus 4x kurang 5 pangkat 6 dx. Ini sama dengan integral. Ini kan tadi u, berarti ini kita buat 3x kuadrat plus 4x kurang 5 pangkat 6. Ini 3x tambah 2 dx. Ini jadi integral u pangkat 6. Yang ini tadi
ini du dibagi 2, atau boleh kita buat integral ini setengah di sini u pangkat 6 du gitu. Jadi ini setengah kali 1/7 karena 6 tambah 1 u pangkat 7 tambah c, atau 1/14 u pangkat 7 tambah c. Nah, jadi di sini artinya berarti kita buat di sini hasilnya u-nya tadi apa gitu. U-nya tadi berarti kalau kita lihat di sini 1/14 dikali u 3x kuadrat tambah 4x kurang 5 pangkat 7 plus c gitu. Jadi jawabannya adalah option A. Paham ya? Jadi demikian cara menyelesaikannya, mudah-mudahan bisa dikuasai. Oke, baik, masih di soal tentang integral. Diketahui integral x kuadrat kurang 6x kurang 5 batas 0 sampai 3 adalah negatif 42. Nilai M yang memenuhi adalah min 51, min 24, 6, 8, 16. Baik. Nah, jadi di sini kita lihat konsep integral. Integral batas bawah 0, batas atas 3, x kuadrat dikurang mx dikurang 5 dx sama dengan min 42. Jadi kita lihat di sini, kalau kita ingat konsepnya ini kan udah ada batas. Jadi kita substitusi, integralkan dulu ini. Integralkan, kemudian ini kan jadinya 1/3 x pangkat 3 K dikurang m per 2 x pangkat 2 kurang 5x. Itu integral ya kan. Nah, jadi batas 0 3 itulah sama dengan min 42. Jadi kita buat 1/3 kali 3 pangkat 3 dikurang m per 2 kali 3 pangkat 2 dikurang 5 kali 3 kurang ini 1/3 kali 0 pangkat 3 kurang m per 2 kali 0 pangkat 2 kurang 5 kali 0. Itu artinya ini sama dengan min 42. Nah, jadi kita lanjutkan. Maka ini bisa kita buat berarti 1/3 3 pangkat 3 27 berarti 9 dikurang ini m tadi ya. Ini jadinya apa? 9m dibagi 2 dikurang 15 kurang 0. Karena ini pasti 0. Sama dengan min 42. Jadi ini 9 dikurang 15 berarti min 7 ya kan. Jadi min 9m per 2 kurang berapa nih? Kurang 7, kurang 6, sorry. Kurang 6 sama dengan min 42. Jadi min 9m per 2 sama dengan sekitar min 42 plus 6. Min 9m per 2 berarti min 36. Jadi kalau ini min 9m berarti kita kali silang ini, jadi min 72. Sehingga m sama dengan 72. Min 72 bagi min 9 berarti adalah 8. Jadi jawabannya adalah D. Oke, itu dia untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Coba diperhatikan dengan detail caranya ya. Oke, lanjut di soal berikutnya. Oke, masuk di soal tentang statistik. Nilai kuartil bawah daripada tabel distribusi frekuensi berikut adalah 65,75, 66,50, 66,75, 66,75 tadi, 67,0, 67,50. Baik, kita coba jawab. Nah, jadi di sini ingat ada 3 kuartil. Jadi kuartil itu ada 3, ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, ini namanya bawah, tengah, atas gitu. Jadi dalam menentukan kuartil, pertama sekali kita menggunakan konsep menentukan di mana letak kelas kuartil gitu kan. Kelas kuartil itu apa? Kita buat aja I kali N dibagi dengan 4 gitu.
Nah, jadi di sini kita pertama cari dulu berapa semuanya ini, totalnya, frekuensinya. Sigma F itu kan sama dengan N. Jadi ini berapa? Ini kita buat dulu sigma F cum ya. F kumulatif 8, 18, 30, 30 tambah 48, 48 tambah 5, 15 berarti 63, 63 tambah ini 76 berarti 80. Nah, jadi ini N-nya 80. Berarti kalau kita mau cari kelas kuartil kuartil pertama berarti 1 kali 80 bagi 4. Maka itu adalah 20. Berarti ke 20 ya. Nah, berarti kita lihat nanti. Jadi kalau kita lihat 20, maka fokus kita kemari. Ini kan 8, 18, 20. Berarti di sini dia. Nah, karena ini masih 18. Tadi kan 20 katanya kan. 20 itu kan di sini. Nah, berarti yang menjadi kelas kuartil pertama itu di 66 sampai dengan 71. Maka kita lihat rumus kuartil pertama adalah tepi bawah kelas pertama tambah I atau I ya, berarti seperempat lah. Seperempat kali N dikurang F kumulatif per F kuartilnya kali panjang kelas gitu. Nah, jadi di sini kuartil 1, T bawahnya berarti ini kurangi 66 dikurang 0,5. Berarti 65,5 tambah seperempat kali yang berarti dari 20 kan. Kurang F kumulatifnya ini berarti setelah ini, sebelum namanya F kumulatif sebelum frekuensi kelas kuartil. Berarti 18 per frekuensinya ini F kuartilnya itu 12 kali panjang kelasnya. Panjang kelasnya ini adalah dari sini aja. 54 ke 60 ini berapa? 54 berarti 60 kan, selisih 6 ya. Nah, gitu. Berarti 65,5 tambah ini coret aja. Di sini 2, di sini 1 kan. 20 kurang 18 berarti 2 per 2. Berarti 65,5 tambah 1 berarti 66,5. Jadi jawabannya itu adalah bola ya. 66,50. Demikian ya. Jadi caranya seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kami semua. Terus belajar, jangan lupa mengulangi, berlatih, mengulang, tekun belajar. Dan pada akhirnya nanti kalian yang paling siap lah yang menjadi pemenang. Oke, manfaatkan video ini, jangan lupa share, jangan lupa like, kemudian komentar di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ruang Para Bintang. Terima kasih. Semoga sukses buat kalian. Salam para bintang. Audio Jungle.